Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Davelika Sumantri dengan NIM 2019-210065. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai marketing plan untuk tabungan cita-citaku dari Bank Danamon. Nah, saya sendiri akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu ada ringkasan eksekutif. Nah, untuk saat ini kan banyak sekali ya orang-orang yang sedang menyukai artis dari luar negeri, terutama dari negara Korea, yaitu idol Korea gitu. Nah, banyak dari mereka ini yang memiliki cita-cita untuk berpergian ke luar negeri tersebut dengan tujuan berlibur atau bahkan melanjutkan pendidikannya di negara tersebut. Nah, jika bisa dilihat di sini itu terdapat peluang pasar untuk Bank Danamon mengeluarkan suatu program kerja untuk tabungan cita-citaku, di mana yang bisa memfasilitasi nasabah yang ingin berlibur ke luar negeri tersebut dengan menabung terlebih dahulu selama jangka waktu misalnya 2 tahun. Nah, program kerja ini bernama Traveling Around the World bersama tabungan cita-citaku Bank Danamon. Nah, program ini tuh memiliki tujuan untuk memfasilitasi nasabahnya yang memiliki cita-cita untuk berpergian ke negara yang diinginkan. Jadi dengan menabung secara teratur seperti itu. Nah, jadi tujuan dari nasabah sendiri pun itu nantinya itu akan tercapai sesuai target waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi dengan anggaran biaya kurang lebih sekitar 350 juta rupiah itu digunakan untuk promosi melalui iklan atau media promosi lainnya, dan juga digunakan untuk membayar brand ambassador atau BA yang ditunjuk untuk mempromosikan program ini. Lalu yang kedua itu ada analisis situasi pasar, di mana dalam analisis situasi pasar itu terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu ringkasan pasar, dan yang kedua ada analisis SWOT. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai ringkasan pasar terlebih dahulu ya. Jadi ringkasan pasar itu juga terdapat 2, ada lingkungan mikro dan juga lingkungan makro. Nah, di lingkungan mikro sendiri itu terdiri dari pesaing dan juga nasabah. Nah, jadi pesaing itu kita setelah melakukan research ke beberapa tabungan berjangka lainnya seperti tahapan berjangka BCA dan juga tabungan rencana mandiri, itu masih belum ada yang membuat program seperti Traveling Around the World ini. Jadi melihat belum adanya tabungan berjangka lain yang membuat program seperti ini, itu maka sebaiknya Bank Danamon terlebih dahulu membuat program ini, di mana nantinya kan akan menguntungkan Bank Danamon sendiri. Nah, selain pesaing ada juga nasabah. Jadi nasabah yang memiliki cita-cita atau keinginan untuk berpergian ke luar negeri itu diharapkan dapat mengikuti program ini, dan nantinya itu nantinya tuh diharapkan dapat mempengaruhi teman atau rekan kerja dari nasabah yang memiliki keinginan yang sama juga gitu. Jadi lalu yang kedua ada lingkungan makro, di mana lingkungan makro ini terdiri dari kondisi demografis dan juga kondisi ekonomi. Nah, kondisi demografis sendiri untuk program ini tuh segmen yang disasar itu adalah nasabah yang umurnya 20 hingga 40 tahun dan juga sudah mulai pendidikan menengah atas atau bisa dibilang telah menjalani kuliah. Nah, untuk kondisi ekonominya sendiri itu, jadi program ini memang ditujukan untuk nasabah yang telah bekerja atau telah memiliki penghasilan sendiri, penghasilan tetap yang cukup besar, di mana ini tuh mencukupi untuk keseharian nasabah tersebut. Lalu mengenai analisis SWOT, jadi yang pertama ada kekuatan, di mana program Traveling Around the World ini memiliki beberapa kekuatan, seperti misalnya yang pertama memfasilitasi nasabah tabungan cita-citaku yang memiliki keinginan untuk berpergian ke luar negeri. Yang kedua, tidak adanya biaya admin di setiap setoran per bulan. Nah, yang ketiga itu setoran awal yang cukup terjangkau, yaitu sebesar Rp500.000.
Lalu yang keempat itu jangka waktu menabung yang jelas, yaitu selama 2 tahun atau 24 bulan. Nah, lalu yang kedua ada kelemahannya. Jadi, kelemahan pada program ini yaitu negara tujuan yang dapat dipilih itu hanya 1 dari 5. Jadi, yaitu negara Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, ataupun Korea Selatan. Dan juga hanya masih di negara sekitaran Asia saja. Nah, dan juga belum adanya asuransi jiwa yang dimana bermanfaat untuk jika nasabah itu terkena risiko meninggal dunia. Nah, lalu yang ketiga ada peluang. Jadi, ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu pesaingnya kan belum ada program seperti ini. Jadi, Bank Danamon ini memiliki peluang yang cukup baik. Dan juga jika dilihat dari pasar saat ini tuh banyak yang menyukai perihal luar negeri, seperti menyukai idol Korea, sehingga menimbulkan cita-cita untuk pergi ke negara tersebut. Nah, lalu yang keempat ada ancamannya. Nah, ancaman untuk program ini sendiri itu bisa dilihat dari situasi dan kondisi saat ini, di mana COVID kan masih menyebar luas ya, tetapi dengan jangka waktu 2 tahun itu sudah diharapkan wabah COVID ini telah hilang atau dapat dikendalikan persebarannya. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tieta Aniska Anika Aji dengan NIM 2019-210298. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran dari bank, dan di mana strategi pemasaran itu merupakan upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang ataupun jasa, dengan menggunakan pola rencana atau taktik sehingga jumlah yang diinginkan itu menjadi lebih tinggi. Nah, dari produk Bank Danamon yaitu tabungan cita-citaku ini, kita membuat strategi pemasaran terbaru, yaitu dengan menggunakan iklan di sosial media, yang dimana kita telah menyiapkan brand ambassador yang berguna untuk mempromosikan produk terbaru dari kita. Nah, selanjutnya tujuannya yaitu adalah untuk meningkatkan pengetahuan antar nasabah tentang produk dari Bank Danamon ini, dan yang pasti adalah tujuan utamanya adalah untuk mengenalkan produk terbaru dari Bank Danamon. Lalu yang selanjutnya adalah menetapkan segmentasi, di mana segmentasi ini memiliki beberapa aspek, yaitu aspek demografis, aspek psikografis, behavior, ataupun perilaku konsumen. Nah, dari aspek-aspek ini dapat diambil berupa umur, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, ras. Lalu diambil dari aspek psikografi juga kita bisa melihat perbedaan dari kasta, kelas sosial, kepribadian, gaya hidup. Dan dari Bank Danamon ini menetapkan segmentasinya, yaitu seseorang yang berumur 20 hingga 40 tahun, yang dimana telah memulai pendidikan menengah atau bisa dibilang telah menjalani kuliah. Lalu yang selanjutnya menetapkan posisi pasar, di mana posisi pasar ini adalah tahap lanjutan dari penetapan segmentasi pasar dan sasaran, yang dimana nasabah itu tidak akan selalu mengingat detail dari spesifikasi dari produk bank tersebut, produk bank yang akan ditawarkan. Nah, untuk bagaimana cara kita menetapkan posisi pasar ini, kita sebagai kita harus mempunyai target yang dimana mereka bisa mengingat beberapa hal yang sering mereka dengar, yaitu dalam produk Bank Danamon ini penetapan pasarnya bisa dilihat melalui posisi di pasaran, yaitu Bank Danamon merupakan bank yang sangat terpercaya, dan produk dari Bank Danamon ini benefitnya juga masih belum ada pada bank yang lain. Lalu untuk strategi marketing mix, kita di sini merupakan strategi pemasaran yang mengintegrasikan beberapa elemen marketing guna untuk mencapai tujuan perusahaan atau tujuannya bank. Nah, dalam strategi mix ini
Bisa saya sebutkan meliputi strategi produk, strategi harga, strategi distribusi, strategi promosi, strategi proses, strategi orang, dan strategi fisik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khalid Ismail dengan NIM 2019-210348. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu mengenai strategi harga atau pricing. Tabungan Cita-Citaku merupakan rekening tabungan berjangka yang dikeluarkan oleh PT Bank Danamon Indonesia. Rekening sumber dana akan dipindahkan ke rekening tabungan Cita-Citaku secara berkala sesuai dengan jumlah angsuran dan tenor. Untuk pembukaan awal rekening tabungan Cita-Citaku memiliki setoran senilai 500.000, sedangkan untuk setoran minimum setiap bulan adalah 1.500.000, memiliki jangka waktu selama 2 tahun. Lalu yang kedua adalah strategi promosi. Untuk strategi promosi yang pertama yaitu adalah door to door, yaitu biasanya pendekatan door to door itu didatangi ke instansi-instansi, sekolah-sekolah, kantor, dan dari rumah ke rumah nasabah. Lalu yang kedua adalah sosial media. Jadi sosial media yang kami gunakan dalam memasarkan produk tabungan Cita-Citaku seperti lewat Instagram, website, Facebook, Twitter, dan YouTube. Untuk yang ketiga adalah media cetak. Media cetak meliputi pasang iklan, pembuatan website, landing page, sales funnel, dan copywriting. Lalu yang keempat adalah mengisi materi di berbagai pertemuan seperti lembaga organisasi, sekolah-sekolah, majelis taklim, pertemuan ibu-ibu PKK. Kemudian terakhir adalah kerjasama dengan sponsorship. Lalu selanjutnya adalah tentang strategi orang. Strategi orang adalah yaitu strategi sumber daya manusia atau karyawan berfungsi sebagai service provider sangat menguntungkan kualitas jasa yang diberikan. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia akan selalu berhubungan dengan nasabah. Konklusi dalam karyawan ini sangat berarti sehubungan dengan seleksi, training, motivasi, dan manajemen sumber daya manusia yang dilakukan untuk memenuhi standar layanan terhadap nasabah. Pada karyawan dilengkapi dengan keterampilan yang baik serta memahami terhadap pengetahuan produk tabungan Cita-Citaku untuk mendukung pelayanan terhadap nasabah. Lalu yang selanjutnya adalah strategi bukti fisik atau physical evidence, yaitu terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur eksoteria fasilitas dan misalnya, yaitu membangun ruangan khusus yaitu yang ditujukan kepada nasabah tabungan Cita-Citaku untuk melayani sebuah ruangan tunggu dan ruangan rapat dan halaman parkir. Bentuk komunikasi fisik lainnya dapat diamati pada brosur menarik yang disupport oleh PT Bank Danamon melalui website resmi khusus tabungan Cita-Citaku dan dokumen yang gambar apapun yang dapat menarik nasabah. Selanjutnya adalah program kerja dari tabungan Bank Cita-Citaku, yaitu yang pertama adalah traveling around the world. Berlibur adalah salah satu aktivitas yang paling menyenangkan untuk dilakukan di waktu luang. Traveling around the world adalah salah satu program kerja tabungan Cita-Citaku yang memberikan kesempatan kepada para nasabah tabungan Cita-Citaku untuk menjelajahi berbagai macam negara yang akhir-akhir ini menjadi destinasi wisata yang digemari. Misalnya negara-negara yaitu tujuan dari traveling around the world adalah Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Tidak hanya soal biaya keberangkatan, tabungan Cita-Citaku juga akan membantu segala keperluan dokumen perjalanan nasabah seperti paspor, visa, dan lain-lain. Untuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan di negara tertentu, tabungan Cita-Citaku akan memberikan nasabah sampai nasabah kembali ke rumah dengan selamat. Lalu yang kedua adalah brand ambassador.
Secara sederhana, brand ambassador adalah orang-orang yang mempromosikan merek dan produk ke jaringan mereka untuk meningkatkan kesadaran merek dan mendorong perusahaan dari produk tersebut. Umumnya brand ambassador ini berasal dari kalangan orang-orang yang memiliki pengaruh besar seperti selebriti atau tokoh yang memiliki followers banyak dan biasanya kita sebut sebagai influencer. Dengan munculnya media sosial khususnya Instagram, kini membuat perusahaan untuk mudah untuk merekrut seseorang brand ambassador untuk memasarkan produk kerja tabungan cita-citaku yaitu traveling around the world. Kami mengundang 2 orang brand ambassador yang memiliki hobi traveling yaitu pasangan suami istri yaitu Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara. Nadine Chandrawinata adalah aktris dan model yang merupakan putri Indonesia pada tahun 2005. Juga membintangi film My Trip My Adventure. Lalu yang kedua ada Dimas Anggara, adalah model dan aktor berkebangsaan Indonesia. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dia Amalia dengan NIM 2019-210397. Saya di sini akan menjelaskan tentang anggaran biaya dari program kerja yang kelompok kami ajukan, yaitu anggaran biaya sendiri digunakan untuk mengetahui gambaran awal biaya yang akan dikeluarkan untuk proyek yang akan kami usulkan. Nah, dengan membuat anggaran biaya, diharapkan semua proses itu berjalan sesuai dengan rencana, termasuk urusan biaya. Nah, untuk anggaran yang kami usulkan sendiri, ada biaya promosi. Biaya promosi sendiri ini terdiri dari biaya banner, biaya brosur, biaya iklan di TV maupun di web. Ini menjadi bagian dari marketing, kita anggarkan sebesar 100 juta. Dan selanjutnya ada biaya brand ambassador yang ada 2 orang. Ini juga bagian marketing, kita anggarkan sebesar 250 juta. Jadi total biaya yang kami anggarkan untuk program kerja ini yaitu ada sebesar 350 juta. Nah, selanjutnya ada skenario pengendalian. Skenario pengendalian sendiri adalah kontrol yang dapat membantu serta mengukur berkaitan dengan hasil manajemen Bank Danamon dalam menerapkan strategi dan program kerja yang kemudian mengidentifikasi permasalahan atau perbedaan kinerja yang memerlukan tindakan korektif atau perbaikan. Nah, dalam tabungan cita-citaku sendiri saat ini Bank Danamon itu membuat produk tabungan cita-citaku ini untuk memfasilitasi nasabah yang ingin rutin menabung tetapi tidak ada tujuan khusus. Akan digunakan untuk apa sih uang tersebut? Nah, kami di sini mengusulkan ingin untuk membuat program traveling around the world agar nasabah yang menabung itu ada tujuan untuk traveling. Tetapi program kerja ini hanya pilihan saja. Jika nasabah ingin menabung untuk keperluan pribadi atau yang lain, kami tetap melayani. Dan untuk saat ini juga Bank Danamon itu belum memiliki brand ambassador. Nah, untuk lebih menarik nasabah, di sini kami mengusulkan juga brand ambassador digunakan untuk menarik minat dari nasabah. Kami memilih artis Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara karena kedua artis tersebut sering traveling nih, dan terkenal sehingga akan menambah minat nasabah yang ingin traveling. Selain itu, sejalan dengan program kerja yang kami usulkan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.